Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Puspa Nur Afifah. Pada kali ini kita akan belajar atau berdiskusi bersama tentang ukuran pemusatan. Nah, kali ini kita hanya fokus untuk min, median, modus karena tiga ukuran pemusatan ini paling sering digunakan. Yang pertama, min. Min itu kita sudah sering mendengar. Min itu rata-rata ya, tulisannya min, dibaca min. Rata-rata yaitu nilai yang mewakili himpunan atau kelompok data. Median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi besar. Pada yang berwarna biru ini untuk data tunggal. Nah, untuk yang berwarna hijau ini untuk data kelompok. Untuk menghitung nilai rata-rata yaitu simbolnya X bar sama dengan sigma XI per N, yaitu jumlah semua nilai dibagi dengan N banyaknya data. Sedangkan untuk data kelompok X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Jadi sebenarnya ini sama, cuma kalau data kelompok itu biasanya berbentuk tabel distribusi frekuensi, sehingga untuk pembilang sigma FI XI itu kita kalikan frekuensinya dikalikan data ke I-nya dibagi dengan sigma FI. Untuk median dibedakan jadi dua ketika N ganjil. Ketika N ganjil, maka untuk mencari data median keberapa itu dengan cara N plus 1 dibagi 2. Misalkan datanya ada ganjil itu misalkan datanya ada 3. Nah, data tengah-tengahnya berarti 3 ditambah 1 yaitu 4 dibagi 2. Jadi ada di tengah-tengahnya yaitu di data kedua. Oke, nah medianya itu ya data kedua itu berapa? Itu ketika data tunggal. Ketika N genap atau datanya genap, misalkan kita punya 10 data, maka medianya di mana? Langsung aja 10 dibagi 2 yaitu 5 di data ke 5. Nah, medianya ngitungnya seperti itu, setengah dari data kelima berapa ditambah data keenamnya. Jadi sebenarnya kan tengah-tengahnya antara, kalau datanya 10 itu tengah-tengahnya kan antara 5 sama 6 gitu ya. Nah, untuk data kelompok median yaitu B. B itu batas bawah ditambah P itu panjang interval dikali setengah N. Setengah kali banyaknya data dikurangi F besar. F besar itu frekuensi kumulatif data sebelumnya dibagi F kecil yaitu frekuensi pada data mediannya. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh ya. Ini untuk rumusnya dulu. Untuk modus kita langsung bisa melihat tanpa menghitung apapun, yaitu nilai yang paling banyak frekuensinya, yaitu modus. Tapi ketika datanya kelompok harus kita hitung, yaitu B sama kayak tadi batas bawah P panjang interval dikali B1 itu beda atau selisih antara modus sama data sebelumnya dibagi B1 plus B2. B2 itu beda atau selisih data pada modus dengan data setelahnya. Nah, ini diberikan contoh untuk data tunggal, misalkan sebuah perusahaan mobil selama 10 tahun, pada tahun pertama terjual 50 mobil, tahun kedua 60 mobil, sampai tahun ke-10 ada 75 mobil yang terjual. Untuk menghitung rata-rata seperti apa? Karena ini data tunggal, jadi tinggal kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan tadi 50 ditambah 60 tambah 45 dan seterusnya. Itu berapa dibagi 10 sama dengan 73. Artinya rata-rata penjualan mobil per tahun itu 73 gitu. Meskipun kenyataannya kadang terjual hanya 45 tapi pernah 100. Nah, rata-rata itu nilai yang mewakili gitu ya. Jadi rata-rata per tahunnya mobil yang terjual adalah 73 mobil.
Selanjutnya untuk menghitung median gimana? Median itu kan nilai tengah-tengah ya. Jadi yang pertama itu harus mengurutkan data. Datanya harus urut dulu. Di soal tadi datanya itu kan acak gitu. Karena tahun pertama 50, tahun kedua 60 itu kan kadang naik, kadang turun. Nah, kita urutkan dulu dari data yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, besar ke kecil nggak masalah. Yang penting urut. Di sini datanya ada 10, berarti genap. Jadi datanya ada di kelima. Kita fokus data kelima. Tuh 2, 3, 4, 5 di sini ya. Nah, sebenarnya untuk menghitungnya datanya kalau 10 itu kan tengah-tengahnya di sini ya. Cuma karena di sini tidak ada angka, makanya caranya yaitu setengah dari data kelima ditambah data keenam. Jadi setengah-tengahnya di sini tepat. Jadi setengah dari 75 ditambah 75 yaitu tepat 75. Jadi tengah-tengahnya di sini juga 75. Gitu. Oke, jadi nilai tengah atau mediannya adalah 75. Terakhir modusnya yaitu 75 karena muncul 2 kali. Jadi muncul 2 kali bukan berarti 2 gitu modusnya, bukan ya, tapi modusnya adalah 75. Muncul 2 kali yaitu pada tahun ke-8 dan ke-10. Nah, ini untuk data tunggal saya kira lumayan mudah. Sekarang kita coba ketika data kelompok seperti apa. Diberikan data kelompok, ada 80 mahasiswa mengikuti nilai ujian statistika. Nah, jadi ini bacanya itu maksudnya anak ke-1 si A nilainya 35, mahasiswa B nilainya 38, mahasiswa C nilainya 43 dan seterusnya sampai mahasiswa ke-80 nilainya 99. Ngacak ya, nggak urut. Nah, di sini kebetulan sudah saya urutkan biar enak. Jadi kalau dikasih soal yang belum urut itu harus diurutkan untuk menghitung median ya. Nah, oke. Pertanyaannya disuruh ngubah data tunggal. Ini namanya data tunggal karena 1 gitu. Kita ubah dulu menjadi data kelompok. Kenapa? Karena data tunggal nanti kan banyak ya kalau menghitung. Misalkan kita punya data 1000 gitu. Kita ngitung satu itu lumayan menyulitkan ya. Jadi kita ubah dulu menjadi data kelompok biar lebih mudah, lebih enak dilihatnya juga lebih lebih mudah dipahami gitu. Nanti kita hitung min, median, modus. Setelah itu kita cari rata-rata di sini. Jika mahasiswa yang nilainya di bawah rata-rata harus ujian remedial. Jadi berapa mahasiswa yang mengikuti ujian remedial? Untuk yang C berapa nilainya? Berapa mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata? Nah, kita jadikan distribusi frekuensi terlebih dahulu karena di sini datanya ada 80, nilai terkecilnya 35. Di sini dimulai angka berapapun. Setidaknya minimal itu 35. Gitu. Kenapa saya nggak 35? Nggak masalah, yang penting 35 masuk ke sini. Yang nggak boleh itu kita mulai dari angka setelah 35, misalkan 36, 37, nggak boleh. Kenapa? Nanti angka 35 nggak masuk gitu, nggak masuk ke data. Makanya kalau 31 nggak masalah gitu. Kalau 20 dimulai 20 berarti bisa, itu terlalu jauh gitu. Kalau 20 sampai 30 nanti 0, ngapain gitu ya, frekuensinya 0 diikutkan. Jadi ini sengaja saya mulai 31 karena untuk memudahkan aja. 31 sampai 40 kan lebih enak ya. 41 sampai 50 panjang intervalnya sama semuanya 10 ya. Oke, setelah itu kita cek 31 sampai 40 ada berapa orang? 31 sampai 40, oh ada 2 orang. Berarti frekuensinya 2. 41 sampai 50. 1, 2, 3. Oh, berarti frekuensinya ada 3. Nah, 51 sampai 60. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Dan seterusnya seperti itu caranya. Untuk menghitung rata-rata, tadi rumusnya adalah ini. Sigma FI XI dibagi sigma FI. Gini, rata-rata sigma FI XI dibagi sigma FI. FI frekuensi sudah ada. XI itu apa? XI itu titik tengah.
Bukan nilai tengah ya. Kalau nilai tengah itu median. Kalau XI itu titik tengah-tengahnya. Biar enak nanti ngitungnya. XI-nya nggak ada, berarti harus kita cari dulu. Gimana cara mencari XI? Cara mencari XI yaitu tengah-tengahnya. Kita jumlahkan 31 ditambah 40 dibagi 2. Berapa nih? 71 dibagi 2, 35,5. Ini. Ya, yang kedua sama. 41 ditambah 50 dibagi 2, itu namanya titik tengah, tengahnya. 91 dibagi 2, 45,5. Nah, dan seterusnya pun sama gitu. Ingat, karena untuk mencari min tadi rumusnya sigma FI XI dibagi sigma FI, maka kita perlu mencari FI XI. FI XI itu apa? Frekuensi dikali titik tengah masing-masing. 2 dikali 35,5, 71. 3 dikali 45,5, 136,5. 5 dikali 55,5, 277,5. 13 dikali 6, 5,5, 851,5, semuanya. Ya, itu namanya FI dikali XI. Nah, rumusnya tadi sigma. Sigma itu artinya penjumlahan. Ini semua nanti kita jumlahkan. Inilah jumlahnya, ini yang disebut dengan sigma FI XI. Dibagi sigma FI. Sigma FI itu jumlah semua frekuensi. Jadi ini kita jumlahkan, ini yang disebut dengan sigma FI gitu ya. Nah, terus gimana? Udah kita jumlahkan 71 ditambah 136,5 ditambah 277,5 sampai ditambah 1145 adalah 6090 dibagi sigma FI atau banyak data 80. Jadi, rata-rata nilai ujian MK Statistika mahasiswa adalah 76,165. Begitu. Selanjutnya, untuk menghitung median, karena ini data kelompok, maka kita tinggal menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Median itu kan nilai tengah, datanya ada 80. Nah, kita cari dulu median. Di mana datanya? Data ke 80, data genap, berarti 80 dibagi 2, 40. Kita lihat data ke 40 itu di mana? Nah, lihat di sini. Data ke 40 itu di mana ya? Ini ada, bayangkan kelas 1 ada 2 orang, ini 3 orang, ini 5 orang. Totalnya sudah 10. Ini 13 orang, berarti nyampe sini 23. Nah, 23 ditambah 24, 47. Artinya orang ke-40 atau data ke-40 itu ada di sini. Ya. Jadi median itu ada di sini. Oke. Batas bawah itu apa? Batas bawah adalah ini dikurangi 0,5. Ingat, dikurangi. Kalau batas atas itu yang ini ditambah. Oke, jadi batas bawah adalah 71 dikurangi 0,5, yaitu 70,5. Ditambah panjang interval. Panjangnya itu berapa? Ini panjang interval ini semuanya sama ya. P-nya 10. Coba dihitung. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Nah, ada 80 angka di situ. Artinya panjang intervalnya 10. Oke. Dikali setengah N berarti setengah dikali 80 yaitu 40. Dikurangi F besar itu frekuensi kumulatif data sebelumnya. Karena mediannya di sini, maka kumulatif itu jumlah data sebelumnya ada berapa? 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13, yaitu 23. Jadi F-nya 23. Nah, F kecil itu ini 24. Begitu.
Sama dengan tinggal dijumlahkan 70,5 ditambah ini selesaikan dulu 40 dikurangi 23 itu 17 17 dibagi 24 dikali 10 itu 7,08. Jadi medianya adalah 77,58. Selanjutnya modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Nah, kalau dari data frekuensi yang paling banyak itu berapa? 24. Artinya apa? Modusnya ada di sini nih. Kebetulan sama banget ya. Median sama modusnya sama ada di sini. Nah, berarti modusnya ada di sini. Namun angkanya berapa? Karena di sini nilai ujian 71 sampai 80. Jadi modusnya berapa? Ambil satu angka yang jelas gitu. Untuk itu kita masukkan ke rumusnya, yaitu modusnya B 70,5. Kenapa? Karena modusnya tadi ada di sini. Maka batas bawahnya pun 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Panjangnya sama kayak tadi, kita eja 71, 72, 73 sampai 80 itu ada 10 angka ya. Jadi panjang intervalnya 10. 11 itu B1 tadi selisih. Ini 24, di sini 13, berarti selisihnya berapa? Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, di sini ya tadi modusnya B1 itu selisih karena ini F. Nah, frekuensi ya data modus, berarti di sini selisihnya. Selisih itu bedanya ya. 24 dikurangi 13 itu 11. Bukan minus ya. Selisih itu selalu positif. Ini B1. Nah, kalau B2 ini 3. Gitu. Jadi ini 11 dibagi 11 plus 3. Jadi 11 per 14 dikali 10 itu 7,85. Jadi modusnya 78,35. Pertanyaan yang ke B. Jika apa tadi pertanyaannya? Jika mahasiswa yang nilainya di bawah rata-rata harus remet, maka berapa orang yang harus remet? Rata-ratanya 76,165. Kita kembali ke data awal. 76,15 berarti nah ini anak-anak yang remedi yang di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 39. Jadi anak-anak yang remet ada 39. Yang gak remet atau yang nilainya di atas rata-rata berarti tinggal 80 dikurangi 39 yaitu 41 mahasiswa. Nah, ini penting banget ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget menggunakan rata-rata terutama. Rata-ratanya berapa atau modus yang paling banyak ini berapa sih yang paling sering gitu. Misalkan dalam penjualan yang paling sering itu berapa orang atau kunjungan apa gitu yang paling sering itu berapa, itu modus. Kalau rata-rata itu nilai yang mewakili gitu ya. Baik, selanjutnya ini saya jelaskan cara membuat grafik ya. Nah, karena ini saya berikan contoh dulu nih, contoh yang berbeda. Contoh yang awal tadi data tunggal. Ada 10 data tunggal. Kalau kita gambarkan langsung mungkin agak bingung gitu ya. Kita jadikan aja dulu frekuensi. Penjualan 45 ada 1 kali. Ketika mobil terjual 50 1 kali seperti itu. 60 yang 2 kali 75 nih ya. Nah, ini ketika digambarkan menjadi grafik itu kurang bagus gitu sih. Kenapa? Karena semuanya frekuensinya 1 gitu, kecuali yang 75. Alangkah lebih baik ketika dijadikan menjadi distribusi frekuensi gitu. Yang di sini itu data kelompok. Sama kayak yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Karena di sini penjualan 45 berarti 45 misalkan ini saya milih sampai 54, terus 55 sampai 64. Yang jelas panjangnya harus sama ya. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Oh, panjangnya 10. Berarti semuanya panjangnya harus 10 gitu, harus sama. 45 sampai 54 ada 1, 2. 55 sampai 64. 1,
ada 1. 65 sampai 74. 1, cuma 1 juga ya. 75 sampai 84. 1, 2, 3. Nah, dan seterusnya gitu. Bisa kita bentuk seperti ini. Jadi ada berapa kelas nih? Ada 6 kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6. Kalau di tabel frekuensi ada istilah kelas ya. Atau misalkan kita ambil, kalau saya nggak mau ngambil 45 tapi 41 biar enak, nggak masalah ya. 41 sampai 50. Di sini yang penting panjang kelasnya sama. Antar kelas ini harus sama, nggak boleh beda-beda. Yang ini panjangnya 10, yang ini 5 gitu, nggak boleh, harus sama. 41 sampai 50 ada 2, 51 sampai 60 ada 1, dan seterusnya. Nah, kedua tabel ini itu lebih bagus ketika kita jadikan grafik gitu. Ini sama ini gitu. Kalau ini terlalu banyak nanti, terlalu panjang. Kalau satu persatu kalian ternyata misalkan punya 100 data, nanti akan semakin panjang gitu. Karena frekuensinya cuma 12 gitu. Tapi ketika kita bikin tabel frekuensi yang untuk data kelompok seperti ini, itu akan lebih menyimpulkan gitu ya, lebih enak dibacanya. Nah, ini saya ambil dari yang kedua ini. Tinggal ditempel aja 45 sampai 54 itu di sini. 55 sampai 64 tinggal ditulis. Frekuensinya berapa? Di sini 2. Dibikin gini 2, di sini 1, 1, 3. Nah, ini sudah selesai. Jadi lebih enak gitu ya. Kalau ngelihat grafik, oh ini grafik yang paling tinggi itu apa? Oh, ternyata ketika penjualannya antara 75 sampai 84 gitu. Nah, untuk selanjutnya ini yang data kelompok yang tadi, yang nilai ujian statistika. Misalkan saya ambil, karena tadi nilai terendahnya 35, saya ambil 31 sampai 40 dan seterusnya ya. Frekuensinya tinggal disesuaikan. Cara menggambar grafiknya pun sama. Di sini ditulis 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Di sini frekuensinya 2 ya. Di sini frekuensinya 3, ini 5, 13. Nah, udah seperti ini. Ini namanya histogram atau diagram batang. Ini lebih enak. Dari sini terkadang gini, orang lihat tabel itu aduh angka semua, pusing gitu ya. Lebih enak melihat gambar. Jadi kalau untuk penelitian, untuk skripsi atau apapun, kita bisa milih salah satu aja, mau tabel aja atau grafik aja gitu. Jadi dalam statistika deskriptif untuk menyajikan data itu bisa dengan tabel atau grafik, salah satu ya. Nah, di sini harapannya kalian bisa membuat dua-duanya, grafik dan tabel gitu. Baik, nah kalau dari grafik ini kan sangat terlihat, oh yang paling tinggi itu nilai, jadi kebanyakan itu nilainya 71 sampai 80 loh, atau modusnya ya. Terletak di sini antara 71 sampai 80 gitu. Ada sih yang mendapatkan nilai 30 40-an tapi tidak banyak. Nah, ini kan bisa dilihat ya dari grafiknya, lebih enak. Baik, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, paham semuanya. Kalau masih ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.